Kita sudah beberapa kali membuka Alkitab ini yang di dalamnya terbukti ada banyak pertentangan ayat. Pertanyaannya, kalau kitab ini ada pertentangan ayat atau ada ayat yang berbeda bertentangan antara ini dengan itu, jawabannya apa? Kembali kepada An-Nisa 82 tadi. Jika sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, di dalamnya pasti ada pertentangan. Karena Al-Quran dari Allah, maka tidak ada pertentangan. Lah kalau kitab ini ada pertentangan, berarti bukan dari Allah. Atau minimal kategori 3 tadi. Asalnya dari Allah, dalam perjalanannya sudah bercampur dengan ajaran manusia. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, ciri khas kitab suci di samping itu tadi, maka kitab suci itu tidak ada ayat yang bertentangan di dalamnya. Kalau di dalamnya ada ayat yang bertentangan, maka kitab itu tidak bisa disebut sebagai kitab suci. Jadi kitab suci itu di samping firman Allah 100% dari Allah, tidak bisa dirubah dan sebagainya. Ditambah juga kitab suci itu di dalamnya tidak akan ada pertentangan ayat. Surat 4 ayat 82. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Maka tidaklah mereka menghayati, mendalami Al-Quran. Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Teliti Al-Quran itu. Ini tantangan. Teliti Al-Quran. Tidakkah mereka meneliti, memahami tentang Al-Quran? Jika sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, bukan dari Allah, pasti di dalamnya ada pertentangan ayat. Itu kalimat pasif. Saya rubah menjadi kalimat aktif. Karena Al-Quran itu dari Allah, maka di dalam Al-Quran tidak akan ada pertentangan. Ibu Bapak yang saya hormati, Quran itu ke dalam, manfaat Quran ke dalam untuk memperkuat keyakinan kita tentang kebenaran Islam, tentang kebenaran Al-Quran itu sendiri, ke dalam. Jadi manfaat Al-Quran ke dalam, artinya ke dalam untuk diri kita sendiri. Keluar, istilah saya, jadikan peluru. Jadi keluar jadikan peluru. Peluru itu kan biasanya untuk nembak. Nembak siapa? Ya siapa saja yang perlu ditembak gitu. Maka tawarkan. Kita sudah beberapa kali membuka Alkitab ini yang di dalamnya terbukti ada banyak pertentangan ayat. Pertanyaannya, kalau kitab ini ada pertentangan ayat atau ada ayat yang berbeda bertentangan antara ini dengan itu, jawabannya apa? Kembali kepada An-Nisa 82 tadi. Jika sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, di dalamnya pasti ada pertentangan. Karena Al-Quran dari Allah, maka tidak ada pertentangan. Lah kalau kitab ini ada pertentangan, berarti bukan dari Allah. Atau minimal kategori 3 tadi. Asalnya dari Allah, dalam perjalanannya sudah bercampur dengan ajaran manusia. Untuk membedakan atau meyakinkan ini ajaran Allah dan ini ajaran manusia, gimana Bapak Ibu? Ini ajaran Allah. Jadi ketika panjenengan membaca Alkitab, ditunjukkan beberapa ayat Alkitab, lalu ditanya, itu firman Allah atau ajaran manusia? Untuk mengatakan itu firman Allah atau itu ajaran manusia, standarnya adalah Al-Quran. Artinya ayat-ayat Alkitab yang isinya sama dengan Al-Quran, itulah firman Allah yang masih asli.
Alasannya, tidak mungkin Allah itu berkata kepada Nabi Isa dengan kepada Nabi Muhammad beda, tidak mungkin. Jadi Alkitab yang isinya sama dengan Al-Quran, itulah firman Allah yang asli. Contoh, di dalam Alkitab masih banyak tentang ketauhidan, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Tauhid masih banyak di sini. Tempo hari kan sudah saya bagikan itu ya. Termasuk Yesus sendiri ngomong kepada kaumnya itu. Nah, ayat-ayat seperti itulah jelas bahwa itu adalah firman Allah karena sama dengan Al-Quran. Tapi ketika kita membaca tentang Trinitas, tentang Yesus adalah anak Allah, tentang Yesus adalah Tuhan, jelas itu bukan firman Allah. Jadi untuk mengukur apakah ayat Alkitab itu firman Allah atau bukan, ukurannya adalah Al-Quran. Jangan Al-Quran yang diukur dengan Alkitab, tetapi Alkitab harus diukur dengan Al-Quran. Di sini barangkali orang Nasrani kan terima no, enak itu.